Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua sehat, kuat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Hikmah dari berenang. Tersebutlah seorang pemuda yang sangat ingin menjadi perenang. Setiap hari ia membaca buku-buku tentang teknik dan gaya berenang. Semua informasi tentang dunia renang ia lahap habis. Bahkan di sekolah ia selalu membaca buku-buku tersebut. Seringkali pula ia tidak hirau dengan pelajaran-pelajaran di sekolah. Maka tidak jarang pula ia mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Di rumah ia juga kerap meninggalkan makan pagi dan siangnya. Tidak jarang pula ia tidak makan dalam sehari. Pernah dalam sehari perutnya hanya diisi dengan sepotong roti dan segelas teh hangat. Akibatnya suatu hari ia menderita sakit perut. Rupanya ia terkena gejala sakit mah. Dokter bahkan pernah memperingatkan jika makannya tetap tidak teratur, ia akan menderita gangguan pencernaan akut yang itu berbahaya bagi kesehatannya. Oleh dokter, ia pernah dipaksa menghentikan kebiasaannya membaca buku-buku yang membuatnya sakit. Tetapi karena menjadi perenang adalah obsesinya, ia tidak menghentikan kebiasaannya tersebut. Kasihan dengan aktivitas anaknya, sang ibu bertanya, "Nak, kenapa kamu tidak makan?" "Sebentar, Bu, tanggung. Sebentar lagi aja makannya. Ibu aja duluan," jawab sang anak tanpa memandang wajah ibunya. Ia sibuk dengan lembar demi lembar buku yang sedang dipegangnya, buku tentang berenang. Sang ibu pun meninggalkan anak tersebut dengan perasaan kasihan. Sebaliknya, sang anak terus menikmati buku tersebut. Sesekali pula ia tersenyum atas apa yang ia baca. Sepertinya ia menangkap sesuatu yang penting dari bacaannya itu, atau sesuatu yang menambah keyakinannya bahwa ia akan bisa segera menjadi perenang yang andal dan sukses. Suatu hari, karena terburu-buru berangkat ke sekolah, ternyata buku yang selalu ia baca ketinggalan. Sang ibu yang mengetahui hal tersebut tanpa berpikir panjang langsung mengambil buku itu. Ternyata buku yang dibaca anaknya adalah buku panduan menjadi perenang andal dan hebat. Sang ibu menitikkan air mata. Ia sedih. Ia merasa bersalah dengan ketidaktahuan anaknya. Ia merasa bersalah karena selama ini kurang mengajarkan praktik kepada anaknya tersebut. Memang, sejak kecil anaknya itu dibimbing untuk gemar membaca buku. Dengan rajin membaca buku, kita akan bisa melakukan apa yang kita inginkan. Demikian kata sang ibu suatu hari. Harapan itu lantas terpenuhi. Sang anak memang menjadi pembaca buku yang luar biasa. Dimanapun ia berada, di dalam tasnya selalu terdapat buku bacaan, minimal 1 buah. Buku-buku yang dikonsumsi tersebut beragam, komik, puisi, cerpen, novel, kumpulan artikel, bahkan buku-buku sains yang dianggap berat oleh teman-temannya. Semua itu menjadi santapannya saban waktu. Buku-buku tersebut jarang ia baca semenjak ia membaca buku tentang teknik dan cara menjadi perenang andal. Hal ini mungkin saja karena menjadi perenang adalah cita-citanya. Meskipun demikian, walau sedang asik membaca buku tentang perenangan, ia masih menyempatkan membaca buku-buku dengan tema yang berbeda, walau sangat sebentar. Buku-buku tersebut jarang ia baca semenjak ia membaca buku tentang teknik dan cara menjadi perenang andal. Hal itu mungkin saja karena menjadi perenang adalah cita-citanya. Sang ibu pun bertekad, saat anaknya nanti pulang, ia akan menjelaskan ikhwal anjurannya tempo hari. Sore itu ternyata anaknya pulang dengan wajah lusuh dan muram berselaput kesedihan. Setibanya di rumah, anak laki-lakinya itu menangis. Ia masuk kamar, kemudian menutup pintu kamarnya dengan sangat keras dari dalam. Menyaksikan peristiwa yang sangat langka ini, sang ibu sangat kaget. Namun kekhawatiran menyeruak dalam hati sang ibu. Ada apa gerangan, sehingga membuat anaknya menangis. Akhirnya sang ibu memutuskan untuk bertanya kepada anaknya tersebut. "Nak, ada apa?" Lama tidak ada jawaban, kemudian sayup-sayup terdengar suara, "Silakan masuk, Ibu." Meskipun anak ini termasuk anak yang keras kepala, akan tetapi ia sangat patuh kepada ibunya. Semarah apapun anak ini, jika sudah dipegang oleh ibunya, marahnya akan luluh. Sang ibu lantas masuk ke kamar anaknya. Dibelainya
rambut si anak yang menelungkup dan memeluk guling. "Ada apa?" kata sang ibu. "Ibu, maafkan aku," jawab sang anak dengan suara terisak. Sang ibu hanya diam. Sang ibu dengan tenang mendengarkan keluhan sang buah hati. Ternyata buku-buku tentang renang yang telah kubaca tidak ada gunanya. Tujuanku membaca buku-buku itu agar aku tidak takut air. Tidak hanya itu, setelah membaca buku-buku tersebut, aku juga ingin menjadi perenang hebat. Akan tetapi, apa yang terjadi, Ibu? Tadi semua siswa diajak guru olahraga ke kolam renang. Aku sangat senang dan percaya diri dengan ajakan guru olahraga itu. Aku yakin akan bisa berenang dengan baik. Sebab aku telah membaca banyak buku tentang renang dan juga tentang karakter air. Namun, setibanya di kolam renang, perasaanku seperti terbalik dan bergolak sangat keras. Ketakutanku menyelimuti seluruh tubuh. Persendianku seperti ditusuk-tusuk pisau. Darahku membeku, bahkan air liurku ikut membeku dan semakin mengeras laksana es balok yang sekian bulan berada di dalam lemari es. Ketika tiba giliranku untuk terjun ke air dan belajar berenang, tubuhku berguncang hebat, Ibu. Aku sangat gemetar. Dalam pikiran dan benakku, air ibarat api yang sangat panas dan siap membakar apapun di sekitarnya, termasuk aku yang sedang bersiap-siap berenang. Kemudian aku terbangun. Setelah 1 jam kemudian, aku terbangun di ruang UKS. Di UKS, semua siswa khawatir dengan keadaanku. Ternyata kata teman-teman, selama sekitar 1 jam itu aku pingsan. Sesaat setelah siuman, aku langsung pulang. Aku sangat malu. Sebelum peristiwa itu, aku sempat menyatakan aku akan mampu berenang dan mampu mengalahkan semua siswa. Tapi apa yang terjadi? Aku seperti pengecut di medan perang, Ibu. Saat itu aku marah dengan diriku sendiri. Mendengar cerita anaknya tersebut, sang ibu juga menitikkan air mata. Sekali lagi, sang ibu juga merasa bersalah. Sang ibu tidak mau anaknya malah bertambah sedih dengan tangisannya. Dengan segera sang ibu mengusap air bening yang mengalir di pipi halusnya. Kemudian dengan bijak, sang ibu menimpali. "Anakku, ibu mohon maaf karena selama ini kurang memperhatikan kamu. Ibu juga mohon maaf karena telah menganjurkan kamu untuk membaca buku, namun tidak mengajarkan untuk mengamalkannya atau mempraktikkannya, atau mengajarkan tentang pentingnya praktik. Ibu sekarang baru sadar betapa ilmu yang kita dapatkan entah dari membaca atau mendengarkan ceramah, atau dari manapun, dari siapapun, akan tidak berguna, bahkan untuk diri kita sendiri jika tidak diamalkan atau dipraktikkan." Sahabat, kisah itu, kisah di atas, pasti sering menimpa kita. Betapa kita kerap merasa bahwa apa yang kita dapatkan sudah cukup, atau apa yang kita baca seolah-olah sudah mewakili semuanya. Padahal belum, itu belum apa-apa. Kita sering berpendapat bahwa hanya dengan mengandalkan apa yang kita baca, kita kemudian berkeyakinan akan mampu melakukan sesuatu yang kita bayangkan tersebut. Sebagaimana kisah di atas, kita seringkali belajar tentang sesuatu, namun tidak pernah atau jarang melakukan pekerjaan dari sesuatu yang kita pelajari, atau kita jarang mengamalkan yang kita pelajari tersebut. Ilmu tersebut hanya berada dalam awang-awang ide dan gagasan saja. Setahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan seumur hidup, kita belajar tentang renang dan membaca buku tentang teknik berenang dan sebagainya. Kita tidak bisa berenang. Pasalnya, syarat untuk bisa berenang adalah langsung terjun ke air dan mengepakkan tangan dan menghentakkan kaki, sekaligus belajar berenang. Teori tetap penting, akan tetapi jika tidak diteruskan dengan praktik, teori tersebut akan sia-sia, mubazir. Sahabat, kehidupan ini praktik sangat penting. Oleh karena itu, syarat utama berkecimpung di dalam kehidupan ini adalah dengan melakukan aksi nyata pula. Praktik yang baik, bermanfaat untuk sesama dan kehidupan. Semoga hikmah dari kisah tentang orang yang belajar menjadi perenang andal ini membuat kita menjadi lebih baik.
Semoga hikmah dari berenang ini membuat kita menjadi pribadi unggul dan bermanfaat untuk semuanya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.